Oke, apa kabar teman-teman? Kita ngobrol-ngobrol. Siang ini ada saya, Didik Kartika. Ini Albert Hamdani. ya, kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Bahwa sekarang ini punya multi profesi gitu ya. Artinya ada yang bergerak di bidang literasi, kemudian penulisan, kemudian motivasi. Kira-kira kita nanti akan mengalir, kita ngobrol apa sih yang mau kita bicarakan di channel ini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi, bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya. Oke, selamat siang. siang Pak. Saya Selamat panggil siang. Albert aja ya, dan Suhamdani gitu ya. Ya, selamat siang. Kita ini mau ngobrol apa ya? Kira-kira dari Pak Hamdani deh ya. Mungkin Pak Hamdani ini saya kenal Anda ini kan juga seorang penulis ya Pak ya. Betul Bapak. Kira-kira sudah apa saja sih Pak yang sudah ditulis sama Anda selama ini? Ya, selama ini saya nulis beberapa jenis genre tulisan. Mulai dari pertama memang jurnalistik ya. Jurnalistik memang pekerjaan saya sehari-hari. Jadi saya harus liputan, kemudian menulis berita, kemudian mengupload sendiri. Dan kemudian di sela-sela itu saya juga menulis fiksi. Jadi ada cerpen, cerita anak, kadang juga novel anak Bapak, Pak Didik. Termasuk juga menulis buku biografi. Nah, untuk yang akhir-akhir ini memang saya lagi lebih giatnya, lebih fokusnya ke biografi. Asik ya menulis itu ya? Ya, asik bener Pak. Ya. Karena saya bisa menuangkan gagasan, pikiran itu seperti memerdekakan ya, memerdekakan diri sendiri gitu ya, memerdekakan. Awal di jurnalis medianya apa dulu Pak? Saya dulu pertama kali di Bernas tahun 97 ya. Jadi sehabis kasusnya Udin lawan Bernas yang dulu terbunuh itu, Bernas ya itu. Ya, 1 tahun kemudian Bernas membuka lowongan kan. Nah, saya masuk ke situ. Harian sangat berpengaruh ya di Jogja dan Jawa Tengah ya ketika betul itu. Ya. 97. Kalau ya. Udin kasusnya 96 Pak. 96 ya. Masih imut saya. Masih ikut ya Pak ya. Ini sekarang coba nyepil Pak Albert ini. Kita ketahui itu ya Pak Albert ini banyak berkecimpung dalam dunia manifestasi keberlimpahan, abundance. Kira-kira kok bisa menemukan spirit ke sana? Ceritanya gimana Pak Albert? Karena saya mau Pak. Oh gitu ya. Karena gini, ada orang berpikiran kalau bisa nggak kita ini paham, ini jadi orang yang seperti apa yang kita gambarkan, apa yang kita impikan. Jawabannya cuma satu, mau atau enggak. Nah, kebanyakan orang mau, tapi hanya dalam ucapan. Tapi mereka itu dari kesehariannya, dari pergaulannya, dari caranya, ataupun apa yang dijalankan tiap hari itu menandakan dia itu nggak mau sebenarnya. Contohnya yang mudah mengeluh. Dan kebanyakan orang nggak mau belajar. Mereka sudah punya mental block ya? Ya, jadi udah membatasi. Atau mungkin sudah ditanamkan dari zaman dia kecil. Udahlah hidup seperti ini aja, nggak usah muluk-muluk dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu orang tuanya udah mendidik dia untuk sebuah pembatasan. Nah, kalau saya diajarkan nggak seperti itu. Saya diajarkannya adalah ya pokoknya kamu harus pakai jurus namanya the power of ngeyel. The power of ngeyel. Jadi gimana itu? Harus positif dalam artiannya. Kamu punya cita-cita, kamu punya impian, kejar. Meskipun prosesnya itu sesuatu yang harus dilewati semua. Proses. Ibaratnya gini, kalau ada pedang yang tajam, pedang yang dia ini kualitasnya tinggi, pasti dia akan mengalami dipanaskan, ditempa, diasah. Nah, seperti itu diri kita. Betul. Seperti keramik ya Pak ya, keramik itu dibanting-banting, dibakar, ditekuk-tekuk ya. Akhirnya jadi satu benda yang luar biasa. Punya value kan. Nah, dari situ ya udah. Makanya saya pengen membagikan ke banyak orang juga yang mau belajar ya. Intinya bukan mau dalam artian cuman FOMO aja, jadi cuman ikut-ikutan aja. Ketika mereka ikut-ikutan aja terus belum dapat hasilnya, pasti nyalahkan orang yang mengajarinya. Pasti seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita kembali ke diri sendiri. Mau siapapun yang mengajar, siapapun yang membimbing, kalau orang itu tidak siap dengan dirinya sendiri, dia nggak akan pernah menjadi orang yang bisa maju. Kalau tadi Pak Abed nyinggung value Pak ya, sejauh ini
orang melihat atau menganggap adalah ya sebagian besar orang itu uang itu adalah value yang jahat, yang buruk gitu Pak ya. Jadi uang diibaratkan sesuatu yang negatif ya, rakus gitu ya. Apakah kemudian sah nggak sih atau salah nggak sih kita menempatkan value yang lebih baik dari uang itu? Uang itu sesuatu yang mulia gitu Pak ya. Satu yang jadi pertanyaan, orang yang menganggap uang seperti itu, apakah dia nggak membutuhkan uang? Pasti. Terus kenapa dia memiliki cara pandang kalau uang itu adalah sesuatu yang negatif? Nah, itu sebenarnya dia memprogram dirinya sendiri. Yang pada dasarnya uang itu adalah sesuatu yang netral. Dia mau dibawa jahat bisa, mau dibawa ke sebuah kebaikan juga bisa. Jadi kalau ada orang yang bilang aku kerja itu ibadah, ya sudah, kamu kerja tempatku tak bayar, terima kasih, mau nggak? Nah itu aja sederhananya. Ya mungkin orang berpikiran bahwa wah uang nggak dibawa mati, kata siapa? Kalau kamu banyak uang, amal kamu baik, kamu bisa bantu banyak orang, kamu bisa ya pokoknya membuat orang sekitar ini ya salah satunya itu. Dan kita membahagiakan diri kita sendiri dan orang di sekitar kita, ya itu yang akan kita Pak, membahagiakan itu kan adalah salah satu ciri orang yang disukai uang ya Pak ya? Ya pasti. Orang yang bahagia, orang yang gembira itu uang cepat datang ya Pak ya? Uang itu akan suka dengan energi bahagia dan energi cinta. Ya, ini energi level yang tinggi. Energi cinta ini udah levelnya itu udah sesuatu yang nggak bisa kita bantah lagi. Berbagi Pak ya? Kita mencintai sesuatu ya selama nggak berlebihan ya, itu pasti ya efeknya akan menangani sesuatu yang positif juga. Kalau orang Jawa nandur mundur ya Pak ya, atau hukum tabur tuai ya Pak ya. Ya itu dalam law of attraction itu namanya hukum pantun. Hukum pantun. Ya jadi apa yang kita lempar entah dari pikiran kita, entah dari perasaan kita, itulah yang akan memantau pada kita. Kenapa orang yang suka mengeluh ya hidupnya akan semakin susah ya karena itu hukum pantul itu dia akan menarik sesuatu yang serupa. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Betul. Nah, jadi kita mikir negatif, mikir uang itu adalah alatnya setan, uang adalah alat dari segala kejahatan. Ya udah, nggak usah cari uang. Iya. Udah mikirnya pakar kesehatan, alatnya setan. Ya buat apa? Kamu pengen dicintai uang gitu ya? Iya. Itu uang juga ya. Tapi memang betul ya Pak Albert. Kalau saya melihat situasi gembira itu mendatangkan uang itu kayak mohon maaf ya, artis-artis yang suka menghibur itu kan juga rezekinya banyak Pak ya. Banyak dan berlimpah ya. Kan selama mereka bisa mengarahkan ke sesuatu yang tepat dan jangka panjang. Ada orang yang bisa dibilang merasa wah baru gampang uang datang, tapi dia nggak tahu bagaimana cara merawatnya. Ya sudah. Begitu jobnya udah nggak ada ya jatuh miskin. Berjerat kemana-mana gitu Pak ya. Coba ngomong spill yang perkenalan kita ya teman-teman. Kalau saya sendiri sih memang bergerak di sama dengan Mas Hamdani ini atau Pak Hamdani ini. Saya berkecimpung di jurnalis juga awalnya, kemudian baru ke sastra itu menyusul. Ya, kalau Pak Hamdani mungkin awalnya sastra dulu jurnalis ya. Kalau saya jurnalis dulu baru ke sastra. Tulisan-tulisan saya itu berkembang ketika awal saya dulu di Solo, itu ada harian Poskita. Tahun 98-99 mungkin ya. Pas krisis itu ya, krisis Pabelan itu. Kemudian saya dengar lowongan tahun 2000 itu di harian Surya Wawasan Suara Merdeka ya di Jawa Tengah itu. Mungkin termasuk ya cukup gede lah di regional Jawa Tengah Wawasan itu. Kemudian saya bergabung di sana. Nah di situ saya mulai mengasah tulisan-tulisan yang berkarakter human interest, feature itu. Disitulah saya kemudian
kemudian menemukan bahasa-bahasa atau pilihan kata diksi-diksi yang lebih sastrawi gitu ya. Saya tertarik di situ. Nah, saya mencoba akhirnya menulis cerpen saya pertama, terus saya coba kedua dan sebagainya. Nah, semakin tertempa ketika saya pindah ke harian Joglo Semar. Itu ya cukup berpengaruh di kota Solo ketika tahun berapa ya? 2007 ya, 2008 2007 ya. 2007 ya. 2007 itu saya bergabung di menggapai mimpi, maju bersama ilmu. Pengembangan diri jadi lebih berarti. Setiap langkah penuh motivasi, ilmu hati. Motivasi. Ilmu adalah kekuatan, penuh makna, penuh hasilan. Saksikan, dengarkan, dan rasakan perubahan mulai dari sekarang. Ilmu perlahan jadi